Bisa kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang sudah hadir, saya ucapkan terima kasih ya, atas partisipasinya. Bapak Ibu menyempatkan diri untuk mengikuti pengabdian masyarakat, ya, pengabdian masyarakat, pelatihan penyusunan instrumen penelitian tindakan kelas. Ya. Jadi sebetulnya ini merupakan kegiatan yang kita mencoba berdiskusi gitu ya, mencoba berpikir bersama bagaimana kita bisa menyusun instrumen penelitian tindakan kelas sehingga nanti kalau kita ingin mengambil data untuk analisa penelitian tindakan kelas, maka kita tidak kesulitan karena data yang kita ambil akan lengkap, ya kalau instrumennya lengkap kan datanya lengkap, kemudian nanti untuk membuat kesimpulannya juga akan lebih mudah. Ya. Karena kadang-kadang kita melaksanakan penelitian tapi terbentur pada kesiapan instrumen yang kita gunakan untuk mengambil data itu masih belum lengkap, ya, jadi masih kurang gitu ya. Nah kalau data yang diperoleh sementara penelitian sudah berjalan, data yang diperoleh hanya sedikit, ya nanti kita kebingungan untuk mengambil kesimpulan, untuk menganalisanya, karena datanya kurang. Ya. Karena kalau penelitian tindakan kelas itu merupakan penelitian kualitatif, ya. Jadi harus banyak data-data yang kita ambil dari kelas yang sedang kita lakukan tindakan. Ya, tadi pagi atau kemarin sore ya itu admin sudah mengirimkan kuesioner untuk evaluasi, ya itu sebelum pelaksanaan pelatihan. Kemudian sekarang saya masukkan juga di chat, ya, chat WhatsApp, chat ini bukan WhatsApp, ya, chat Zoom yang ada di sini itu juga tautan tentang isian informasi awal, ya. Jadi informasi awal ini berkaitan dengan kalau saya ingin berdiskusi tentang penyusunan instrumen penelitian tindakan kelas, ya saya perlu tahu juga apakah Bapak Ibu sudah pernah melakukan penelitian tindakan kelas. Kemudian pernah juga menyusun instrumen penelitian tindakan kelas. Ya. Jadi sehingga kalau saya tahu informasi itu akan lebih mudah, ya. Jadi mungkin lebih mendalam lagi kalau memang Bapak Ibu sudah terbiasa untuk menyusun instrumen penelitian tindakan kelas. Nah, jadi mungkin karena sifatnya kan instrumen itu ya berkembang juga, ya. Jadi kalau instrumen yang kita susun itu mungkin masih ya belum mengikuti perkembangan, ya kita bisa nanti mungkin bisa kita perbaiki lagi untuk yang kedepannya. Nah, jadi ada dua isian yang harus diisi itu di awal, ya. Kemudian nanti di akhir juga ada isian setelah pelatihan, ya. Jadi isian kuesioner untuk evaluasi setelah pelatihan. Jadi bukan evaluasi mengevaluasi
peserta, bukan, tapi evaluasi untuk kegiatan. Jadi kegiatan seperti ini apakah perlu dilanjutkan atau mungkin juga pelaksanaannya masih ada banyak kekurangan, ya kedepannya kan bisa kita perbaiki lagi. Karena kan kita ya di UNJ sebagai dosen itu punya tridharma perguruan tinggi, salah satunya adalah pengabdian. Nah, pengabdian ini setiap tahun itu harus kita laksanakan. Ya, jadi kalau di pendidikan matematik ya pengabdian masyarakatnya itu yang paling cocok ya ke arah guru-guru gitu ya. Jadi beda dengan mungkin kalau fisika ya, kalau kimia ya, itu kan mungkin arahnya berbeda ya. Nah, kalau pendidikan matematik karena memang khusus ke pendidikan ya kita arahnya ke guru-guru ya. Jadi masyarakatnya adalah masyarakat guru. Jadi saya berterima kasih sekali bahwa Bapak Ibu sudah mengikuti program ini. Ya. Jadi program ini sebetulnya memang setiap tahun kita laksanakan ya secara lembaga ya. Jadi bareng-bareng dengan dosen-dosen yang lain ya. Jadi mungkin kalau yang kemarin hari Sabtu mengikuti pembukaan, ya itu ada informasi tentang apa saja yang dilaksanakan di program pengabdian masyarakat di rumpun matematika FMIPA UNJ ini. Jadi Bapak Ibu bisa ikut beberapa kegiatan. Jadi bisa ikut satu kegiatan, bisa lebih dari satu. Jadi kalau memang yang ingin ikut berdiskusi, ya bisa masuk ke beberapa kegiatan. Jadi kegiatan yang pertama kemarin hari Sabtu, kemudian ini yang hari kedua, kemudian kegiatan berikutnya adalah Sabtu minggu depan ya. Jadi ada masih berlanjut ya untuk pengabdian masyarakat ini. Oke ya, jadi kalau saya lihat di kuesioner yang apakah sudah mengisi Bapak Ibu, baru 4 orang yang mengisi ya. Ya, sudah pernah penelitian. Ya, rata-rata sudah pernah melakukan penelitian ya. Ya, ada 1-2 yang mungkin belum ya. Oke, nah untuk mungkin supaya lebih semangat ya, di pelatihan ini ada 20 ya peserta yang mendaftar pertama itu akan mendapatkan voucher pulsa ya 25.000 ya. Jadi ini hanya penyemangat saja ya. Jadi ya terima kasih ya, ucapan terima kasih ya kami Bapak Ibu bersedia untuk ikut program pengabdian masyarakat ya. Jadi kita kan perlu berdiskusi ya, tentang hal-hal yang akan kita laksanakan sebagai melayani siswa-siswa kita ya yang kita didik ya. Apalagi sekarang dalam kondisi yang seperti ini pendidikan yang kita lakukan adalah secara daring dan itu lebih sulit ya karena persiapan kita juga lebih banyak jadinya ya untuk menyiapkan materi-materinya dan juga fasilitas yang terbatas baik untuk kita maupun untuk siswa-siswa kita ya. Jadi nanti 20 pendaftar pertama nanti akan saya kirim voucher 25.000 pulsa ya. Jadi untuk online ya. Nah, kemudian nanti masih ada tambahan lagi ya 4 ya.
4 voucher yang saya khususkan untuk yang nanti kan di akhir itu ada tugas ya. Jadi untuk mencoba mengerjakan penyusunan instrumen, nanti juga saya lihat siapa yang menyerahkan lebih awal dan isinya itu lengkap ya, karena instrumen itu kan memenuhi persyaratan-persyaratan ya, sesuai dengan indikator dan sebagainya ya. Jadi itu nanti kalau yang mengirimnya lebih awal, kemudian isinya lengkap, itu 4 orang ya akan mendapat 25 juga ya. Jadi kemungkinan juga sudah mendapat 25 yang awal, yang pas ngirim itu juga dapat, ya kemungkinan juga bisa seperti itu. Ya, jadi kalau yang double ya rezeki ya, jadi memang rezeki seperti itu. Oke, saya coba share screen ya. Share screen. Mungkin sudah kelihatan screen saya, ada PowerPoint. Sudah, Pak Tri. Ya, terima kasih. Ya. Suara saya juga jelas ya, Bapak Ibu ya? Jelas. Oke. Ya, jadi ini penyusunan instrumen penelitian tindakan kelas ya, PTK ya. Jadi ini merupakan program pengabdian masyarakat di Rumpun Matematika FMIPA UNJ tahun 2020. Nah, tim saya adalah saya dan Pak Makmuri, kemudian dibantu oleh admin ya, oleh mahasiswa yang sebagai asisten ya, asisten lab ya, itu namanya Amarta Prayudi ya. Jadi 3 orang yang berada di kelompok ini ya. Jadi kalau yang di kelompok utama tadi ada banyak ya panitianya. Jadi yang mengurusi untuk program pengabdian masyarakat, karena sehari itu ada 4 kelompok yang melaksanakan pengabdian ya. Nah, tujuan pelatihan ini tentu saja ya sesuai judulnya adalah kalau nanti mahasiswa peserta sudah mengikuti pelatihan ini, itu dapat menentukan jenis instrumen penelitian tindakan kelas yang sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Ya. Kemudian bisa menyusun instrumen penelitian tindakan kelas yang akan digunakan dalam kegiatan penelitian. Ya. Jadi ini penting sekali karena kualitas penelitian itu sangat dipengaruhi oleh data yang kita peroleh dari penelitian tersebut. Nah, data tersebut diperoleh melalui instrumen penelitian. Ya. Jadi kalau instrumennya lengkap, datanya lengkap, ya analisisnya bisa lebih lengkap. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ya PTK ya, ini review aja ya. PTK itu adalah kegiatan nyata yang dilakukan oleh guru dalam rangka memperbaiki mutu pembelajaran di kelas. Ya. Jadi Bapak Ibu pasti setiap saat melakukan ini ya, cuma mungkin bisa dirancang secara khusus, kemudian dilaporkan, bisa juga hanya melaksanakan kegiatan perbaikan yang tidak dilaporkan. Ya. Jadi kalau yang dilaporkan ini yang kita memang perlu data-data yang lengkap ya. Jadi instrumen PTK itu adalah alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data PTK, data penelitian tindakan kelas. Nah, pengumpulan data itu dilakukan oleh guru ketika proses kegiatan pembelajaran itu berlangsung ya. Namun ya tidak mengganggu kegiatan pembelajaran ya. Ya, yang berarti di sini nggak mungkin guru itu mengambil data penelitiannya sendiri ya. Jadi guru pasti
minta bantuan observer untuk mengambil data dari penelitian yang sedang dia laksanakan. Ya, jadi kita ketahui bahwa penelitian tindakan kelas ini beda dengan penelitian kuantitatif yang kita laksanakan, yang nanti penyimpulannya bisa digeneralisasi ya. Jadi kalau yang penelitian tindakan kelas ini ya kesimpulan ini hanya berlaku di kelas yang kita laksanakan penelitian ya. Jadi bukan digeneralisasi ke kelas-kelas yang lain ya. Karena permasalahan pada setiap kelas pasti berbeda. Kemudian kalau kita laksanakan penelitian yang sama pun nanti pasti hasilnya akan berbeda karena tergantung pada kondisi kelas yang kita laksanakan perbaikan atau penelitian ya. Nah, jadi ini pasti Bapak Ibu sudah paham ya. Jadi yang sudah melaksanakan penelitian tindakan kelas pasti semuanya sudah paham. Nah, kemudian jenis-jenis instrumen yang biasa dipakai itu apa ya? Nah, ini ada lembar observasi. Nah, ini digunakan untuk mencatat semua tindakan atau aktivitas guru dan aktivitas siswa ya, selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Ya. Jadi apakah gurunya memang juga sudah melaksanakan dengan sesuai dengan model yang kita rancang untuk penelitian, kemudian siswanya juga sudah melaksanakan itu, dan kejadian-kejadian apa yang muncul ya di dalam proses pembelajaran itu perlu kita catat ya, perlu kita observasi. Nah ini kita gunakan lembar observasi. Nah tentu saja isinya lembar observasi ini apa yang harus dicatat itu tergantung pada ya data apa yang kita perlukan ya. Jadi modelnya apa, kemudian nanti yang akan dicapai itu apa, ya itu pasti akan berbeda-beda ya apa yang harus diobservasi. Nah ini peneliti yang nanti menentukan ya. Jadi apa yang harus ditulis ya, atau diobservasi oleh observer supaya nanti bisa digunakan untuk menyimpulkan penelitian ini. Nah, ini lembar observasi. Kemudian yang lain ada pedoman wawancara. Ya, jadi kalau dalam penelitian tindakan kelas ya kita perlu mewawancarai siswa ya. Jadi pedoman wawancara ini merupakan alat pengumpul data penelitian dengan cara mengajukan pertanyaan lisan kepada objek. Objeknya itu adalah siswa ya, yang diteliti, baik secara tatap muka maupun melalui media tertentu ya. Jadi kalau yang seperti sekarang nggak ada tatap muka ya mungkin menggunakan media lain ya. Seperti saya dengan Bapak Ibu ini meskipun seharusnya itu ketemu untuk melaksanakan diskusi, tapi kita bisa berdiskusi melalui media lain ya. Ini pedoman wawancara ya. Nah, kemudian angket kuesioner ya. Ini merupakan alat pengumpul data penelitian yang dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan secara tertulis ya, dan dijawab oleh responden juga secara tertulis ya. Nah, seperti tadi saya mengirim angket ya, angket informasi awal ya, yang kemarin ada angket data awal penelitian ya, jadi untuk mengetahui apakah penelitian ini memang sesuai ya. Kemudian juga besok ada angket juga apakah penelitian ini bermanfaat ya, begitu ya intinya. Karena kalau memang tidak bermanfaat ya tahun depan kita nggak akan melaksanakan penelitian yang serupa, pelatihan yang serupa. Jadi mungkin cari lagi apa-apa yang
memang dibutuhkan oleh para guru ya. Jadi ada angket ya. Kemudian ada catatan lapangan. Nah, catatan lapangan ini merupakan instrumen penelitian untuk mencatat segala peristiwa yang terjadi sehubungan dengan tindakan yang kita lakukan ya. Ya, jadi kalau dalam proses pembelajaran mulai dari awal ya, guru membuka pelajaran, kemudian nanti ada inti ya, kegiatan pembukaan, kemudian inti, kemudian kegiatan penutup. Nah, itu bisa kita catat ya hal-hal yang terjadi di situ. Jadi tadi ada lembar observasi. Kalau lembar observasi itu sifatnya yang ya kita sesuaikan dengan modelnya apa. Kalau modelnya seperti itu berarti gurunya harus bagaimana, siswanya seharusnya bagaimana. Itu kan ada teorinya ya. Kemudian pelaksanaannya kita observasi. Nah, kalau yang catatan lapangan ini catatan yang bebas ya. Jadi apapun yang terjadi di situ ya, apalagi kalau terjadi sesuatu yang mungkin sangat ya istimewa ya, itu harus dicatat ya. Jadi misalnya ada siswa yang biasanya nggak pernah ngomong ya, biasanya disuruh bicara nggak pernah berani. Nah, ternyata sekarang misalnya setelah melaksanakan model pembelajaran ini kok jadi berani gitu. Misalnya seperti itu. Nah, itu hal yang istimewa ya, dicatat ya. Nah, catatan lapangan ini makin banyak yang bisa ditulis di dalam lembar catatan lapangan ini ya nanti pasti lebih mendukung ya dalam analisa data ya. Ya, dalam analisa data. Jadi kadang-kadang saya kalau membimbing mahasiswa yang sedang penelitian, sudah dilaksanakan penelitiannya, saya lihat catatan lapangan, saya lihat lembar observasi, kok datanya cuma seperti ini. Nah, nanti bagaimana ya menyimpulkannya gitu ya, kadang-kadang seperti itu. Nah, jadi sebisa mungkin ya sebelum memulai penelitian semuanya disiapkan ya, nanti observernya juga harus kita beri penjelasan bagaimana cara mengisinya ya supaya nanti ya sesuai dengan keinginan kita ya. Catatan lapangan ya. Kemudian ada tes ya. Jadi ini instrumen tes ini yang mungkin sangat penting ya di sini ya. Karena instrumen tes ini menyusunnya lebih rumit ya. Jadi lebih rumit ya. Nanti kita akan coba ya bagaimana menyusun tes untuk mengambil data ya. Jadi tesnya kan tergantung kemampuan apa yang akan kita ukur ya. Jadi kalau sudah diberikan treatment, mau melihat kemampuan apa yang akan diukur, nah itu kita gunakan instrumen tes. Kemudian ada dokumentasi ya. Dokumentasi ini ya digunakan untuk mengetahui segala macam ya yang terjadi di dalam proses pembelajaran. Jadi kalau misalnya di awal ya kita ada kemampuan awal siswa ya, ada tes awal itu digunakan untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebelum dilaksanakan penelitian itu seberapa ya. Kemudian nanti dilaksanakan siklus 1 ya, hasilnya seperti apa, apakah sama ya, apakah meningkat ya, itu yang nanti dianalisa ya. Jadi kalau nggak punya data awal ya kita nggak bisa membandingkan dengan hasil yang sudah dilakukan di siklus 1 ya. Nah, kalau penelitian tindakan kelas ini sifatnya mempunyai siklus yang berulang-ulang ya, berulang-ulang untuk memperbaiki supaya maksimal ya, supaya hasilnya itu maksimal ya. Nah, jadi ini dokumentasi ini bisa berupa kalau dalam proses pembelajaran itu biasanya kan menggunakan
lembar aktivitas siswa ya. Mungkin juga ada kuis yang diberikan ke siswa ya. Kemudian juga mungkin ada tanya jawab ya yang dilakukan ke siswa ya. Nah, itu yang bisa kita ambil sebagai dokumentasi ya dalam penelitian itu ya. Jadi termasuk juga mungkin ya direkam ya. Jadi direkam gambar atau direkam video ya, itu yang nantinya bisa kita gunakan untuk analisis data. Ya, kalau yang zaman sekarang kan gampang ya. Kita bisa ngambil video, bisa ngambil foto secara mudah ya. Jadi seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana kita menyusunnya? Nah, ini ada contoh ya. Jadi mari kita diskusikan ya. Jadi kalau saya mempunyai penelitian BTK ya, BTK meningkatkan kemampuan representasi matematis ya. Kalau belajar matematika kan ya harus bisa merepresentasikan ya materi-materi matematika itu ya. Jadi ini kemampuan representasi matematis siswa melalui model pembelajaran problem based learning ya, PBL. Nah, ini PBL ini kan ya hampir semua sudah melaksanakan ya. Nah, sekarang bisa dilihat apakah PBL ini bisa meningkatkan kemampuan representasi matematis ya, atau mungkin kemampuan yang lain ya. Nah, kalau misalnya ini yang kita laksanakan, jadi di sini kan kalau PTK kan cirinya kelasnya di sini tertentu ya. Jadi di sini kelas tertentu ya, kelas berapa ya. Jadi memang satu kelas saja. Tempatnya juga SMP-nya atau SMA-nya mana ya. Ya karena ini guru-guru SMP saya tulis sebagai SMP ya. Negeri 500 enggak ada 500 ya. Ini hanya apa namanya contoh saja. Kalau saya tunjuk SMP yang memang ada, nanti dikira penelitian di situ ya. Jadi ini hanya contoh saja. Nah, kalau kita punya judul penelitian ya yang akan diterapkan di kelas, pasti kita punya rumusan masalah ya. Jadi misalnya ini rumusan masalahnya bagaimana model PBL dapat meningkatkan kemampuan representasi matematis pada siswa kelas itu yang tadi ya. Nah, karena ini penelitian tindakan kelas, ya ini pertanyaannya bagaimana ya. Jadi bukan kalau hanya apakah model ini dapat meningkatkan ya nanti jawabannya cuma dapat gitu. Kalau ini kan jawabannya kan melihat prosesnya juga ya. Nah, kemudian kita tahu ya ini desain dari penelitian tindakan kelas itu kan ada siklus-siklus ya. Ada siklus-siklus. Tadi mulai prasiklus ini untuk apa namanya sosialisasi ya supaya siswanya itu tahu oh ini pembelajarannya modelnya seperti itu ya, sehingga kalau kita melaksanakan siklus 1 ini siswanya sudah paham ya, kemudian kita bisa laksanakan siklus 1, kemudian dilakukan analisis refleksi menyusun siklus 2, lakukan analisis refleksi juga siklus 3 ya. Nah ini dalam melaksanakan ini juga dilihat ya apakah kemampuan representasi matematisnya itu meningkat ya. Kemudian dilihat juga apakah sudah sesuai yang kita tetapkan sebagai tolak ukurnya ya. Sehingga nanti bisa kita kesimpulan dari penelitian ini. Ya, jadi tidak hanya melihat meningkatnya, tapi melihat prosesnya bagaimana ya. Karena pertanyaannya tadi bagaimana. Nah, kalau pertanyaannya hanya apakah meningkat, mungkin yang diperlukan hanya data-data nilai saja ya. Tapi ini bagaimana? Berarti datanya apa saja yang harus diambil ya. Jadi yang perlu itu adalah kita melihat
data yang perlu kita ambil itu apa. Nah, kita harus lihat dulu model PBL ya. PBL itu kan ada 5 fase ya. Jadi ini nanti kaitan dengan observasi, kemudian mungkin interview atau wawancara dengan siswanya ya. Ini kaitannya dengan proses ini. Jadi ada fase 1, fase 2, fase 3 yang seperti ini ya. Ini pasti Bapak Ibu sudah hafal ya. Karena PBL itu kan kurikulum 2013 kan. Ya, disuruhnya PBL ya dan sebagainya ya yang jadi model ya pembelajarannya. Nah, ini langkah-langkah atau fase-fasenya. Nah, nanti kaitannya dengan lembar observasi ya kita kaitkan dengan ini. Kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan pada pembelajaran PBL ini. Karena nanti akan digunakan untuk menyimpulkan bagaimana PBL itu bisa meningkatkan kemampuan representasi matematis. Nah, untuk mengukur kemampuan representasi matematis ini yang kita perlukan adalah ini indikator ya, indikator representasi matematis. Jadi ada empat indikator. 1, 2, 3, 4 nih, 4 indikator yang digunakan untuk mengukur ya, nanti mengukur kemampuan representasi matematis ini. Nah, ini digunakan untuk menyusun instrumen ya. Jadi instrumen tes yang tadi kita sebutkan, instrumen tes untuk mengukur indikator untuk mengukur representasi matematis ya. Jadi indikatornya ada 4 ya. Jadi nanti soal yang ditulis itu harus memenuhi 4 ini. Jadi 4 indikator ya. Nah, jadi supaya Bapak Ibu tahu data-data apa yang diperlukan untuk bisa menyimpulkan rumusan masalah tadi. Nah, jadi di sini jenis data yang harus kita ambil nanti pertama adalah nilai tes awal kemampuan representasi matematis. Ya, berarti ini dengan soal tes ya. Kemudian nilai tes kemampuan representasi matematis pada setiap siklus. Kalau siklusnya ada 3, berarti nanti ada 3 instrumen ya. Nah, kaitannya berarti dengan materi ya. Jadi kalau kita melakukan penelitian tindakan kelas, kan itu tindakan di kelas yang kita laksanakan dengan tujuan untuk memperbaiki hasil ya pembelajaran kita ya. Nah, maka juga harus sesuai dengan materi yang sedang dilaksanakan. Jadi dari awal penelitian sampai akhir ya materinya tidak bisa mengulang. Jadi materinya tetap berjalan sesuai dengan yang biasa dilaksanakan ya. Jadi urutan materinya dan sebagainya. Nah, jadi di sini ada tes kemampuan awal, tes kemampuan setelah akhir setiap siklus ya. Jadi kalau ada 3 siklus berarti berapa soal yang harus kita buat? Ada 4 ya. Ada 4 soal yang harus dibuat. Nah, ini untuk tes ya, ini soal tes ya. Kemudian data apa lagi? Ini tadi data kuantitatif karena berupa nanti hasilnya adalah bilangan ya, angka-angka ya, nilai ya. Nah, sekarang data kualitatif itu ada data observasi kegiatan pembelajaran di setiap siklus. Kemudian ada data hasil wawancara dengan siswa di setiap siklus. Kemudian juga ada dokumentasi ya, jadi hasil lembar aktivitas siswa, ada foto, ada video dan sebagainya. Nah, seperti ini. Nah, ini jadi data observasi, data wawancara, dokumentasi.
Nah, biasanya kan kalau dalam satu kelas itu kan siswanya kan bisa mungkin 30 orang gitu ya. 30 orang. Nah, kita kalau mengamati 30 orang itu akan kesulitan. Nah, biasanya tidak semua diamati ya. Jadi bisa kita ambil beberapa saja yang mewakili ya, mereka ya. Jadi mungkin bisa diambil sebagai objek ya, sebagai subjek ya, subjek penelitian itu bisa diambil 2 siswa dari kelompok yang rendah ya. Kelompok rendah ini dalam segi kemampuan ya. Jadi kalau kita punya data awal, dilihat siswa-siswa yang nilainya rendah itu dikatakan sebagai kelompok rendah, kemudian ada juga kelompok sedang dan kelompok atas ya. Jadi kelompok 3 kelompok masing-masing kalau diambil 2-2 berarti 6 ya. Jadi ada 6 siswa saja yang kita selidiki, termasuk nanti kita wawancarai juga ya. Jadi itu nanti diperlukan ini ya, lembar observasi, kemudian pedoman wawancara, kemudian ini ya, alat-alat untuk mendokumentasikan ini. Jadi termasuk LAS, termasuk perekam ya, perekam video dan foto ya. Ya, selanjutnya, nah dari analisa tadi, maka instrumen yang dibutuhkan apa saja? Nah, mungkin bisa kita list ya seperti ini. Jadi lembar tes awal, kemampuan representasi matematis, kemudian lembar tes kemampuan representasi matematis pada setiap siklus, kemudian pedoman wawancara, kemudian lembar observasi kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran PBL tadi, kemudian lembar catatan lapangan, kemudian dokumentasi ya, yang berasal dari lembar aktivitas siswa, kemudian alat perekam ya, dan sebagainya ya. Nah, ini instrumen yang harus kita rancang ya untuk pengambilan data penelitian yang tadi judulnya meningkatkan kemampuan representasi matematis ya, melalui PBL ya, model pembelajaran PBL. Nah, ini sekarang bagaimana menyusun instrumennya ya. Jadi kita awali dari yang pertama ya. Jadi tes awal dan tes yang kemampuan pada siklus itu kan sebenarnya sama ya. Jadi cara menyusunnya sama ya. Jadi kemampuan representasi matematis ya. Jadi untuk mengukur kemampuan representasi matematis yang digunakan adalah instrumen. Yang digunakan adalah indikator ya. Jadi indikatornya tadi ada 4 ya. Nah, ada 4 ini. Nah, kalau indikatornya 4, apakah soal nanti, kan ini soalnya berupa soal IC ya, karena kaitannya dengan kemampuan representasi matematis tadi. Nah, soal IC ada 4 indikator, apakah harus 4 soal yang digunakan ya? Ya. Sebenarnya tidak harus 4 soal ya. Karena kadang-kadang kan soal kita buat, nah dalam satu soal itu mewakili beberapa indikator ya, kemungkinan seperti itu. Jadi tidak terpisah misalnya indikator 1 soal, indikator 2 1 soal, itu enggak seperti itu ya. Tapi kalau memang indikatornya itu bisa sendiri ya, boleh saja ya. Nah, tapi indikator ini kan kadang-kadang kalau kita memberi soal essay ya, soal yang di situ bisa muncul beberapa indikator. Jadi tidak dipisah-pisah gitu ya. Nah, ini
bagaimana kita merancang ini. Nah, ini kaitannya juga dengan materi kan ya, dengan materi. Materi apa yang sedang berjalan ya dalam penelitian itu. Nah, kemudian disusun soal yang bisa memenuhi ada 4 indikator ini. Nah, di sini saya berikan contoh ya. Jadi ini hanya contoh saja. Jadi Bapak Ibu pasti juga sudah terbiasa membuat soal. Nah, ini contohnya soal seperti ini. Ini KD-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi pada bentuk aljabar. Ini soal apa namanya, soal dalam masalah nyata ya. Jadi Pak Budi ingin membuat sebuah kolam di belakang rumah. Lahan yang dimiliki berbentuk persegi panjang. Nah, tentu saja materi persegi panjang juga sudah pernah diambil ya. Dengan lebar 3x ditambah 3 meter ya. Dan panjangnya 2 kali lebarnya. Jika kolam berbentuk persegi panjang dibuat di tengah lahan, ya, jadi tadi lahannya berbentuk persegi panjang, kolamnya juga berbentuk persegi panjang, ada di tengah, dan disisakan X meter di pinggir kolam untuk dipasang batu bijak ya, jadi untuk pinggirannya, yaitu untuk pinggirannya, ya untuk pinggiran kolamnya ya. Jadi kalau kita melihat kolam atau mau mancing di situ, yaitu berpijaknya di pinggiran itu. Nah, gambarlah lahan dan kolam yang akan dibangun sesuai dengan keterangan di atas. Kemudian tentukan keliling kolam tersebut. Nah, ini kira-kira indikator mana yang bisa muncul ya. Jadi sebetulnya indikatornya ditentukan dulu ya, baru soalnya dibuat seperti ini ya. Jadi indikatornya itu bisa berkaitan dengan 1 dan 3 ya. Jadi representasi visual ya, gambar, diagram, grafik ya. Jadi di sini kan ada gambarlah ya. Ini yang A ini berarti mewakili indikator 1 ya. Jadi yang A ini adalah indikator 1. Nah, kemudian yang B tentukan keliling. Nah, ini indikator 3. Ini indikator yang ketiga ini. Jadi indikator 3 itu adalah menyelesaikan masalah yang melibatkan ekspresi matematis ya. Jadi tadi dalam bentuk ini ya, kalau kelilingnya berarti kan sisinya ditambah-tambahkan ya. Nah, itu kira-kira inti jawabannya kan seperti ini ya. Jadi ini yang dimaksud representasi visual ya. Jadi dari permasalahan nyata kemudian bisa menggambarkan seperti ini. Nah, ini simbol X-nya ini tidak apa namanya, tidak. Jadi ini kan sudah ada ya, di situ panjangnya menggunakan simbol ini. Jadi tidak menentukan simbolnya, tapi simbolnya sudah ada ya. Kemudian representasi simbolik ya, ini bukan simbolik sebenarnya ya. Jadi saya salah tulis tadi. Ini adalah yang ketiga ini ya, menyelesaikan masalah yang melibatkan ekspresi matematisnya. Ini ekspresinya kan panjang itu diekspresikan ini, lebar ini, kemudian kalau keliling itu kan 2 panjang kali lebar ya, jadi menjadi sekian meter ya. Jadi ini B itu adalah indikator ketiga, menyelesaikan masalah yang melibatkan ekspresi matematis. Nah, melibatkan ekspresi matematis.
Pak Tri, Ya, ada beberapa pertanyaan lewat chat. Apa ya, mau disampaikan sekarang apa setelah penjelasan ini diselesaikan? iya boleh, boleh. Silakan. Jadi ada beberapa dari chat yang muncul ya. Dari Bu Ifah ini, bila ingin membuat PTK pada saat PJJ seperti sekarang ini, instrumen apa saja yang sebaiknya digunakan agar bisa menyesuaikan dan mudah untuk dilakukan dengan kondisi seperti sekarang ini? Itu pertanyaan dari Bu Iva. Iya, oke. Mungkin bisa saya jawab dulu ya. Jadi kan, ya memang sekarang ini pembelajarannya PJJ ya. Nah, kalau kita akan melaksanakan penelitian juga model pembelajarannya harus kita lihat. Ya, bisa nggak model pembelajaran itu langkah-langkahnya kita terapkan di PJJ ya. Jadi kalau kita menggunakan Zoom seperti ini, ya kalau fasilitasnya ada ya. Jadi kalau memang fasilitasnya ada sebetulnya bisa ya. Misalnya dalam pembelajaran itu ada proses diskusi ya. Nah, kalau pakai Zoom seperti ini kan bisa ada kelas besar, kemudian gurunya mungkin memberi penjelasan ya, memberikan tugas, memberikan las dan sebagainya ya. Nah, kemudian bisa di breakout room, jadi dibagi beberapa ruang. Jadi seperti yang kita lakukan untuk pelatihan ini kan awalnya kan di kelas utama dulu ya, kemudian dibagi menjadi ada 2 kelas ya, 2 kelasnya. Kalau misalnya kita mengajar di satu kelas dan kebetulan fasilitasnya ada, jadi siswanya juga kebetulan bisa melaksanakan dengan proses seperti ini, atau mungkin menggunakan Google Classroom juga mungkin ya bisa, mungkin juga bisa ya. Nah itu ya kita bisa lakukan seperti itu. Jadi di breakout room, kemudian dilakukan diskusi pada masing-masing room ya. Jadi misalnya dalam satu kelas itu ada 20, misalnya mau dibuat 4 kelompok ya berarti di breakout menjadi 4 ya. Nah, breakout-nya itu juga bisa dibuat otomatis, artinya pengelompokannya itu bebas tanpa ada syarat-syarat tertentu. Nah, kalau misalnya pengelompokannya ada syarat-syarat tertentu seperti yang tadi dilakukan di pelatihan ini, ya itu berarti harus diatur ya. Makanya tadi kan di awal kan Bapak Ibu harus menuliskan TM underscore ya. Itu artinya kan untuk membedakan siapa yang harus dipisahkan ke kelas saya, siapa yang dipisahkan ke kelas yang satunya gitu ya. Jadi itu pemisahannya tidak otomatis. Jadi dengan dilakukan pemilihan. Ya bisa seperti itu kalau di sekolah kan siswa kan untuk model-model pembelajaran tertentu kan pasti untuk pengaturan kelompok yang heterogen gitu ya. Itu bisa diatur ya. Ya memang perlu waktu untuk memisahkannya itu ya. Ya. Nah, kemudian itu untuk prosesnya kan. Kalau memang prosesnya bisa dilakukan, kemudian nanti observasinya juga bisa juga dilakukan. Jadi kan kita bisa minta tolong teman ya. Jadi kalau tadi di breakout ke 4 ruangan ya berarti masing-masing ruangan ditaruh satu observer. Jadi satu room ada satu observer yang mengamati siswanya diskusinya seperti apa gitu ya. Jadi bisa diamati diskusi seperti kalau yang diskusi kalau di kelas kan ada satu bangku berkelompok 4 orang atau 5 orang ya. Kemudian satu observer di situ ya. Nah ini juga bisa seperti itu dilakukan seperti itu. Nah itu observasinya ya berarti instrumennya sama kan seperti itu. Cuma kita mengisinya dari rumah masing-masing gitu. Observernya dari rumah masing-masing, tapi menggunakan fasilitas Zoom itu tadi. Nah, kemudian untuk evaluasinya, untuk tesnya ya bisa saja
soalnya yang memenuhi kriteria tadi, kemudian pelaksanaannya saja yang secara online ya. Pelaksanaannya secara daring ya, secara online. Jadi dikasihkan soalnya, kemudian nanti dikumpulkannya apakah melalui email atau mungkin melalui Google Classroom ya. Nah, kemudian nanti baru kita koreksi. Ya, jadi seperti itu. Jadi tetap instrumennya sama, cuma mungkin beda cara ya, cara mengumpulkan datanya saja. Kalau misalnya mau wawancara, bisa saja ya. Mau wawancaranya berarti mungkin pakai call ya. Ditanya, kemudian dijawab, ya kita rekam ya. Seperti itu ya. Kalau untuk kuesioner juga bisa pakai Google Form ya. Jadi sekarang banyak ya fasilitas yang disediakan oleh Google ya untuk melaksanakan apa saja ya. Ya mungkin itu. Ya, jadi itu sekaligus menjawab dari pertanyaan Bu Lia Mursiatun ya. Bagaimana cara melakukan PTK dalam era pandemi? Jadi bisa dilakukan tadi dengan seperti sekarang ini, dengan melakukan video conference lewat Zoom, kemudian dibagi privat beberapa kelompok, kalau itu pembelajarannya ada diskusi kelompok, kemudian cara melakukan mendapatkan data, instrumennya ya bisa dengan tadi, kalau pengamatan berarti pengamatan diskusi kelompok, ya tentu setiap kelompok dan tadi yang sudah kita beri tadi menjadi katakanlah 4 kelompok, maka setiap kelompok harus punya 1 orang observer ya, minta tolong anggota peneliti misalnya ya, teman sejawat, guru, tentu teman sejawat yang akan menjadi observer di ruang yang kita breakout tadi sudah memiliki pedoman pengamatan ya, apa saja yang perlu dicatat di saat pengamatan itu ya. Nah, bisa juga direkam. Jadi setiap kelompok tadi selama diskusi direkam, nanti baru kita bisa putar ulang untuk oleh si peneliti sesuai dengan petunjuk pengamatan apa saja yang perlu dicatat, catatan lapangannya apa saja. Ya. Jadi seperti itu. Ada lagi pertanyaan Pak Tri dari yang lain? Bisa atau mau dilanjutkan dulu Pak Tri? Mungkin ini dulu ya Pak, saya jawab dulu aja. Mungkin bisa dibacakan Pak Mahmudi. Mana bisa dia Pak? Dibacakan saja, saya coba jawab dulu ya. Dari Pak Praja ini, bisa tidak instrumen tes awalnya diambil dari ulangan harian sebelum-sebelumnya, tetapi indikator soalnya disesuaikan dengan indikator yang akan diteliti. Demikian, Pak. Oke, ya. Pertanyaan bagus ya, karena kan memang banyak juga mahasiswa yang mau skripsi itu kalau misalnya nggak mengambil data dari instrumen sendiri, bagaimana? Apakah boleh gitu? Kalau data awal sebetulnya bisa ya, asal kita bisa melihat hasil ya. Jadi kan kalau misalnya datanya pilihan ganda, tes dari pilihan ganda mungkin agak susah ya. Tapi kalau datanya misalnya soal-soal yang isi ada dalam tes itu mungkin ada pilihan gandanya, ada isinya. Nah, kita bisa lihat di soal-soal yang isi ya. Mana soal isi yang memenuhi indikator-indikator yang kita punya ya, yang akan kita teliti, kita ukur ya. Jadi kalau ada memang misalnya 1 soal atau 2 soal bisa memenuhi semua indikator yang kita perlukan ya, itu bisa kita ambil. Kemudian kita juga harus melihat hasil yang ada di siswa. Jadi hasilnya bukan langsung nilainya. Kalau nilainya ya kita cara menilainya kan juga berbeda gitu ya. Cara mengukurnya berbeda ya, mengukur kemampuan yang kita teliti dengan hasil yang ada di data, mungkin data awal
yang diperoleh dari ulangan harian misalnya ya. Nah, jadi asal kita bisa mempunyai pekerjaan siswa, kemudian kita bisa menemukan soal yang memenuhi kriteria indikator, nah itu yang kita analisis. Jadi kita tidak mengambil data yang sudah jadi dari hasil tes sebelumnya itu tadi. Ya, jadi kita analisis secara khusus ya bahwa nanti memang kemampuan representasi matematisnya bisa diukur seperti itu. Oke, misalnya di tes sebelumnya ada yang satu soal atau beberapa soal yang bisa digunakan untuk mengukur kemampuan representasi matematis sesuai dengan indikator 1, 2, 3, 4. Berarti itu bisa dipakai ya Pak Tri? Iya, betul. Nah, ya. Kita lihat lagi bagaimana hasilnya. Sehingga kita bisa simpulkan dari situ satu kelas tersebut pada soal itu yang mengukur kemampuan representasi matematis itu seperti apa. Kalau kemampuan yang lain gimana? Misalnya di soal yang lalu itu ada mengukur kemampuan selain representasi matematis. Apa bisa dipakai juga, Pak Tri? Iya, ya tergantung yang kita teliti itu apa. Jadi kita hanya mencari yang kita teliti saja. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu belum punya ide untuk menelitinya, ya dari nilai-nilai tadi mungkin bisa kita cari ya kemungkinannya apa yang bisa dilihat dari situ yang mungkin nilai misalnya kemampuan tertentu, apakah pemahaman konsep ataukah mungkin pemecahan masalah dan sebagainya ya. Jadi kita cari misalnya soalnya ada yang pemecahan masalah ya, itu memenuhi kriteria indikator pemecahan masalah misalnya. Nah itu soal itu bisa kita koreksi lagi ya sesuai dengan cara mengukur kemampuan masalah, pemecahan masalah, kemudian nanti itu bisa sebagai data awal ya. Kemudian yang akan kita teliti adalah kemampuan pemecahan masalah. Ya, berarti dari data ulangan yang sebelumnya kita bisa mencari beberapa katakanlah variabel yang mau kita teliti ya. Misalnya di situ ada soal tentang mengukur kemampuan pemecahan masalah, ada soal mengukur kemampuan representasi matematis, misalnya ada soal juga mengukur kemampuan pemahaman konsep, maka itu bisa kita teliti masing-masing ya Pak Tri ya. Iya, betul. Kemudian mana yang ternyata hasilnya kurang. Kalau yang hasilnya kurang berarti itu menjadi suatu permasalahan. Permasalahan itu kan harus dipecahkan. Nah, kita mencari suatu metode, suatu model pembelajaran yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada di kelas untuk meningkatkan kemampuan tadi yang kita teliti dari ulangan-ulangan sebelumnya itu, kemampuan apa yang masih rendah. Ya, begitu ya Pak Tri? Iya, betul. Ya. Nah, Oke, sementara itu 3 pertanyaan atau 4 pertanyaan tadi, belum ada pertanyaan lagi. Monggo Pak Tri dilanjutkan penjelasannya. Iya, oke ya. Jadi ini tadi penyusunan instrumen tes kemampuan representasi matematis ya. Jadi soal yang pertama itu tadi contoh soal pertama itu mewakili indikator 1, indikator 2. Nah, kemudian masih ada 2 indikator lagi ini yang belum terwakili. Nah, kita bisa ambil contoh yang lain, misalnya seperti ini. Ya, jadi contoh soal yang di situ ada memuat indikator 2 dan indikator 4. Ya. Indikator 2 itu representasi simbolik ya. Jadi dengan mensimbolkan ya. Jadi dari kalimat yang ada di dalam permasalahan kemudian disimbolkan ya. Simbol-simbol aljabar ya. Nah, kemudian yang belum juga ada representasi verbal ya. Jadi menuliskan langkah-langkah penyelesaian matematik dengan kata-kata atau teks tertulis ya. Nah, ini sebetulnya ya agak jarang ya kalau melakukan perhitungan langkah-langkahnya itu menggunakan kata-kata ya. Jadi biasanya kan disimbolkan, kemudian perhitungannya yang kita hitung adalah simbol-simbol ya, kemudian nanti dikembalikan ke
permasalahan awal ya. Dari simbol itu dinyatakan dalam kata-kata ya. Ya, jadi ini ada soal seperti ini. Andi membeli alat tulis di toko makmur yang menjual penghapus seharga X rupiah, ya, pensil seharga 2 kali lipat harga penghapus, dan pulpen seharga 2 pensil, ya. Jadi harga 1 pulpen itu sama dengan harga 2 pensil, ya. Nah, bagaimana model matematik yang diperlukan jika Andi ingin membeli 3 pensil, 2 pulpen, dan 1 penghapus? Kemudian jelaskan. Nah, mungkin yang keempat ini yang jelaskan ini ya. Jadi karena ada jelaskan ini ada dengan kata-kata ya. Jadi kira-kira jawabannya kalau ini ya. Jadi di sini harga penghapus X, harga pensil itu 2X, harga pulpen berarti 2 kali 2X, jadi 4X ya. Nah, ini adalah simbol-simbol dari harga ini. Harga pensilnya 2X, harga pulpennya 4X. Nah, kemudian kalau membeli 3 pensil, kemudian 2 pulpen, kemudian 1 penghapus ya. Jadi ini 3 pensilnya adalah 6X, kalau harga 2 pulpen itu adalah 8X, harga penghapusnya X ya. Jadi untuk membeli 3 pensil, 2 pulpen, 1 penghapus, itu model matematikanya menjadi 3X plus 8X plus X ya. Nah, jadi kalau kita jumlahkan dengan kata-kata di sini berarti menjadi 15X ya. Jadi menjadi 15 kali harga penghapus. Nah, jadi ini apa namanya? Kira-kira ini bisa mewakili indikator 2 dan 4. Nah, kalau misalnya kita ya kalau ini misalnya saya bisa menganggap ini mewakili, tapi orang lain kan kadang enggak, itu enggak mewakili misalnya seperti itu. Nah, makanya untuk instrumen tes ini perlu dilakukan validasi ya, validasi ahli. Ya, jadi validasi ahli itu adalah melihat apakah soal itu memang benar ya, bisa mengukur kemampuan representasi matematis, mewakili ada 4 indikator ya. Ya, jadi untuk meyakinkan bahwa apa yang saya buat ini memang benar bisa mengukur kemampuan representasi matematis, itu harus kita lakukan validasi ya. Jadi validasi ahli. Ya, jadi hasil itu nah kita lakukan validasi terhadap ahli ya. Jadi kalau kita buat tabel seperti ini ada indikator. Jadi ini adalah indikator menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi aljabar, indikator materinya. Jadi kalau kita penelitian kan harus kita lihat materi yang sedang berjalan apa. Nah, ini indikator materinya ini. Kemudian indikator representasi matematis itu ada 4 tadi ya. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, kemudian tadi soal 1 tadi dimasukkan ke sini. Ini karena panjang ya soalnya saya masukkan sini nggak cukup ya. Jadi ini saya tulis soal 1. Ini soal 2 ya tadi ya. Ini 2 ya. Soal 2 ya. Nah, di sini penyelesaiannya ya, penyelesaian 1, ada penyelesaian 2 ya. Nah, kemudian ini kita mintakan ahli ya. Jadi ahli kalau yang pendidikan ya, berarti yang ahli-ahli pendidikan ya. Kalau misalnya Bapak Ibu lulusan S2 atau lulusan S1 ya, berarti nyari yang lulusan S2 yang bidangnya memang bidang matematika ya. Jadi paham tentang indikator-indikator kemampuan yang kita ukur ya. Nah, atau mungkin juga dari teman lain ya, guru-guru yang lain, yang guru matematik ya, bisa kita minta untuk melakukan validasi ahli ini. Jadi paling tidak ada yang melihat bahwa yang melihat ini, yang nanti kita sebut sebagai ahli ini adalah setuju dengan pendapat kita bahwa itu cocok untuk mengukur itu. Jadi di sini ada cocok atau tidak cocok.
Nah, kalau misalnya ahli itu mengatakan tidak cocok, ya pasti ada apa namanya, tidak cocoknya kenapa ya. Kemudian nanti kita perbaiki supaya menjadi cocok ya. Jadi kalau memang dua-duanya misalnya sudah cocok ya, sudah checklist cocok, nah ini instrumen ini bisa kita gunakan untuk mengukur kemampuan representasi matematisnya. Jadi untuk PTK ini cukup kita lakukan validasi ahli saja, jadi tidak perlu validitas yang kita ukur diuji coba itu tidak perlu ya untuk penelitian tindakan kelas. Jadi cukup hanya validasi ahli saja bahwa soal ini memang benar bisa mengukur kemampuan yang kita maksud ya. Nah itu untuk instrumen tes ya. Nah, kemudian untuk instrumen yang lain, pedoman wawancara. Nah, pedoman wawancara ini disesuaikan dengan model pembelajaran yang kita ambil ya, jadi PBL. Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita tanyakan ke siswa ini ya kaitannya dengan fase-fase dari PBL itu, langkah-langkah dari pembelajaran PBL ya. Jadi misalnya seperti ini ada fase 1, fase 2, fase 3 dan seterusnya. Ya pertanyaannya tergantung Bapak Ibu ya mau mencari data dari siswa itu ya, jadi yang berkaitan dengan model PBL itu ya. Jadi kata-katanya silahkan dirancang sendiri ya, sehingga mungkin siswanya tidak sulit menjawabnya. Ya, jadi kalau ini mungkin kata-katanya mungkin agak susah siswa ya, kalau siswa SMP untuk menjawab ya. Tadi ini hanya saya saya sesuaikan dengan PBL ini ya. Ya, jadi dibuat sedemikian rupa siswanya kalau di wawancara nanti bisa menjawab. Ya, kalau pertanyaannya terlalu rumit untuk dijawab, ya nanti siswanya nggak mau menjawab ya, karena bingung ya. Ya disesuaikan dengan kemampuan siswa untuk menjawab, tapi harus disesuaikan juga dengan data yang kita butuhkan apa. Jadi model pembelajaran seperti ini yang harus dilakukan siswanya seperti apa itu bisa diambil sebagai bahan wawancara. Ya. Kemudian lembar observasi ya, lembar observasi ini bisa panjang ya. Jadi kalau lembar observasi mungkin saya lihat di filenya Word ya. Jadi ini seperti ini ya. Jadi ini juga kita kaitkan dengan yang sedang kita laksanakan model pembelajarannya. Jadi tadi PBL jadi ada fase 1, fase 2, fase 3. Jadi ini diamati oleh pengamat ya. Ini untuk guru ya. Jadi dalam proses pembelajaran itu apakah guru sudah melakukan sesuai dengan langkah-langkah dari PBL itu. Ya, jadi ini lembar observasinya ya. Ya, jadi nanti kalau online tadi ya bisa dilihat dari Zoom ya. Kalau ikut di dalamnya akan bisa melihat seperti apa yang dilaksanakan gurunya ya. Kemudian untuk siswanya juga kita amati ya. Jadi lembar observasi untuk aktivitas siswa ya. Jadi aktivitas di diskusinya seperti apa ya, aktivitas presentasinya seperti apa misalnya ya. Jadi seperti itu ini kita masukkan ke lembar observasi. Nah, jadi semua ini adalah bahan nanti untuk membuat kesimpulan ya. Jadi ini lembar observasi, masih ada satu lagi catatan lapangan ya. Jadi catatan lapangan ya
ini nanti apa yang kita tulis ini bebas ya. Jadi apa yang terjadi di kelas ya, ya pada setiap saat kita bisa tulis ya. Semakin banyak yang ditulis ya semakin baik untuk membuat kesimpulan nanti ya. Jadi observernya ya harus apa namanya jeli, jadi nggak boleh apa namanya lengah ya, sehingga apa yang terjadi tidak sempat tercatat ya, seperti itu. Tapi kalau sekarang sih bisa direkam sehingga nanti bisa diulang lagi, dilihat lagi untuk melihat ya sebagai kekurangan dari catatan lapangan ini. Ya, jadi lebih gampang sekarang penelitian ya, karena merekamnya gampang ya. Jadi bisa dilihat berulang-ulang. Kadang-kadang kalau sudah lewat ya, kalau nggak ada rekaman kan kita nggak bisa mengambil kesimpulan apa-apa ya. Oke ya, jadi ya ini yang terakhir ini dokumentasi ini kan dari lembar aktivitas siswa, soal tanya jawab, kemudian perekaman suara dan gambar ya. Jadi merekamnya kan pakai kamera ya, atau pakai handphone ya. Kalau sekarang handphone sudah berfungsi sebagai kamera juga ya. Nah, kemudian ini ada beberapa latihan yang nanti Bapak Ibu coba buat soalnya. Jadi buat soalnya, kemudian nanti dikirim ke email saya saja ya. Jadi untuk yang memang ngirimnya lebih awal, kemudian saya lihat memenuhi kriteria indikator, mewakili indikator, nanti ada 4 orang yang mendapat tambahan pulsa ya, masing-masing 25.000 ya. Ini ada beberapa ya. Ini nanti saya share ke apa namanya, ke grup aja ya, supaya nanti bisa dilihat. Jadi di sini kan ada kemampuannya, ini kemampuan pemecahan masalah, indikatornya ada 4. Kemudian ini komunikasi matematis ada 3 indikator. Kemudian di sini kemampuan berpikir kritis, ya ini ada 4 indikator. Kemudian kemampuan pemahaman konsep, ini ada 5 indikator. Nah silahkan Bapak Ibu boleh pilih ya satu saja, nggak usah semuanya dikerjakan. Jadi milih satu, kemudian dibuat soalnya, ya soal kemudian jawabannya itu indikator, mewakili indikator yang mana. Jadi dalam satu set misalnya ada 3 soal, ya berarti 3 soal itu sudah memenuhi. Kalau indikator ada 5, ya 5 indikator ini. Jadi seperti itu, nanti silahkan boleh silahkan dikirim ke saya, atau mungkin ke apa namanya, ke WA juga boleh ya. Nah oke, mungkin materinya hanya ini. Nah ini mungkin bisa dilanjutkan tanya jawab lagi ya Pak Makmuri ya. Jadi untuk yang latihannya itu nanti ya setelah tanya jawabnya. Kalau masih ada tersisa waktu, ya saya tungguin. Kalau enggak, ya nanti dikerjakan di rumah, kemudian dikirim ya. Oke, Pak Tri. Ada satu lagi pertanyaan yang lewat chatting ini dari Ibu Erna Sari Agusta. Ya. Beliau bertanya, perlukah instrumen catatan lapangan dilakukan pada masa PJJ ini? Atau cukup dengan lembar observasi saja? Demikian Pak Tri, dari Ibu Erna Sari Agusta. Iya, iya. Sebetulnya kalau yang pada masa PJJ ini, kan segala kegiatannya itu bisa kita rekam sebetulnya ya. Jadi rekaman itu sebenarnya sudah mewakili ya nanti analisanya itu dari rekaman yang kita ulang-ulang ya. Itu sudah mewakili, ada catatan lapangan, ada observasi juga gitu ya. Ya, tapi kalau yang tadi observasi ke masing-masing ruang ya, jadi kalau memang sudah ada yang observasi kan lebih
cepat ya. Jadi kalau enggak kan masing-masing ruang kan memang juga bisa direkam, kemudian masing-masing rekaman bisa kita lihat ya. Ya, jadi kalau hanya kita sendiri mungkin juga meskipun itu rekamannya ada, kemudian kita amati, ya apa namanya nanti masih kurang ya, harus ada diskusi gitu dengan sejawat kita ya. Nah, jadi boleh tidak ada ya asal rekamannya itu ada ya. Jadi keterbatasan yang ada di dalam PJJ ya itu bisa kita atasi dengan apa namanya nanti mengulang lagi rekaman yang ada. Kemudian kalau data-data dokumentasi, kalau misalnya pembelajarannya menggunakan Google Classroom juga kan hasil yang siswa dapatkan kan semuanya di-upload ke Google Classroom ya, yang itu merupakan data dokumentasi kita. Mungkin itu Pak Mamuri, kalau Pak Mamuri punya wawasan lagi silakan boleh menambahkan. Iya, memang catatan lapangan itu kan sebagai analisa dari video ya. Kalau sebuah video pembelajaran yang lengkap itu saja kan kita belum tahu penekanan-penekanan apa sih ya. Dalam pembelajaran kan kita menggunakan metode atau model pembelajaran tertentu. Nah, catatan lapangan itu untuk memastikan apakah model atau metode pembelajaran itu terlaksana sesuai dengan desain yang kita buat. Jadi memastikan itu kenapa? Karena kita kan ingin meningkatkan suatu variabel, katakanlah tadi kemampuan representasi matematis dengan menggunakan problem based learning. Jadi di situ catatan lapangan yang kita lihat itu, yang kita rekam atau kita catat itu untuk memastikan apakah model problem based learning itu betul-betul dilaksanakan sesuai dengan rencana atau tidak. Sebab kalau tidak dilaksanakan sesuai rencana, ya berarti kita tidak melaksanakan problem based learning mungkin ya, karena tidak sesuai dengan yang rencana yang kita buat. Begitu mungkin dari saya ya. Ada lagi ini Pak Tri, pertanyaan-pertanyaan lain apa bisa, ini karena ini sudah selesai penjelasan Pak Tri, mungkin yang mau menyampaikan secara lisan langsung ya, boleh saja, atau saya bacakan ya, biar kita bisa komunikasinya berbagai arah ya, tidak satu arah dari narasumber ke peserta, bisa juga dari peserta ke narasumber. Ini Ibu Diah Muslihah ini. Coba Ibu Diah kalau ingin menyampaikan secara lisan, dipersilahkan. Ibu Diah Muslihah dari Jakarta. Silakan Bu Diah kalau mau menyampaikan secara lisan. Ya Pak, terima kasih Pak Max. Ya, saya belum pernah ada bikin PTK. Jadi saya mau tanya tentang siklus, berapa kali idealnya siklus itu dilaksanakan. Terus kalau dari antar siklus 1, siklus 2 tidak ada perubahan hasil, itu apa yang harus kita lakukan? Gitu Pak Tri. Terima kasih. Ya, gitu Pak Tri, silakan dijawab. Oke, terima kasih Bu Diah ya atas pertanyaannya. Ya, jadi banyaknya siklus itu tergantung pada ya perkembangannya ya, perkembangan dari penelitiannya itu ya. Jadi kalau kita laksanakan penelitian tindakan kelas, kita tetapkan dulu indikator yang harus dicapai apa ya. Jadi ketercapaian ya, supaya nanti kita bisa mengakhiri siklus itu apa gitu ya. Ya, jadi kita laksanakan beberapa siklus, kemudian kalau memang sudah memenuhi indikator itu, kita bisa akhiri, kita simpulkan. Nah, bagaimana kalau misalnya satu siklus sudah memenuhi, ya kita akan ragu-ragu ya, apakah benar ya yang dicapai itu karena treatment yang kita lakukan. Ya, meskipun itu sudah dicapai, tapi kita bisa lakukan lagi siklus yang berikutnya gitu kan. Jadi kalau yang
ideal kita bisa yakin itu ya sekitar 3 lah gitu ya, 3 siklus ya. Jadi kita bisa yakin bahwa yang hasil yang kita peroleh itu adalah dari treatment yang kita buat gitu ya. Nah kemudian kalau tadi siklus 1, siklus 2 nggak ada perubahan apa-apa, ya kita laksanakan siklus yang ketiga dengan perbaikan-perbaikan dari hasil yang tadi kenapa dari siklus 1 ke siklus 2 kok nggak ada perubahan ya. Jadi ada analisanya dari data-data yang diperoleh itu apa penyebabnya gitu ya. Kemudian untuk perbaikannya seperti apa gitu. Jadi kan memang siklus-siklus itu fungsinya adalah supaya kita bisa memperbaiki kekurangan apa yang ada pada siklus sebelumnya, sehingga siklus yang berikutnya itu kita harapkan lebih baik. Nah, kalau bisa memenuhi seperti itu, ya meningkat terus, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa penelitian itu bisa menghasilkan peningkatan seperti yang kita harapkan, ya, seperti yang kita targetkan gitu ya. Ya mungkin seperti itu cukup ya, atau mungkin ada tambahan dari Pak Mahmudi, silakan. Ya memang demikian ya, siklus itu kan dipakai kenapa? Karena pada siklus sebelumnya belum tercapai target penelitian yang kita rencanakan. Misalnya kita mempunyai usaha untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah sedemikian hingga 80% siswa bisa meningkatkan kemampuan pemecahan masalahnya sehingga mencapai nilai yang di atas KKM. Selama belum 80% berarti ya apa yang kita kerjakan, tindakan yang kita kerjakan itu perlu disempurnakan terus. Berdasarkan data hasil wawancara, hasil pengamatan, hasil tes mungkin ya, itu bisa kita perbaiki model pembelajaran atau metode pembelajaran yang kita pakai tadi, ya, di mana kita ubah, mana yang perlu kita tambahkan misalnya. Nah demikian ya. Ada lagi nih pertanyaan Pak Tri dari Ibu Iva Fitria. Ini Ibu Iva cukup aktif ini ya. Kalau Ibu Iva mau menyampaikan sendiri silahkan karena Pak Tri sudah selesai menjelaskan. Ibu Iva silahkan kalau mau tanya langsung. Ibu Iva Fitria dari Jakarta ini. Halo? Sedang ke belakang kali. Sedang ke belakang. Oke, kalau tidak saya bacakan saja. Mohon izin bertanya lagi, apakah validasi ahli boleh diserahkan kepada rekan sejawat guru? Karena saya pendidikannya S1, apakah harus memilih guru yang pendidikannya S2 atau S3? Boleh kan bila diserahkan pada rekan guru sesama S1, tetapi sudah senior? Begitu Pak Tri pertanyaannya. Iya. Iya, jawabannya ya boleh saja ya. Jadi boleh saja ya. Jadi yang penting kan ya kalau ada yang lebih ahli itu ya kita serahkan ke yang lebih ahli ya. Jadi apakah betul ini sudah bisa mengukur kemampuan yang akan kita ukur gitu ya. Nah, tapi kalau tidak ada misalnya yang S2, S3 yang nggak ada ya yang S1, yang senior juga boleh silakan ya. Jadi paling enggak ya ada diskusi ya. Jadi ada diskusi seperti kalau diskusi gitu ya. Misalnya ada tadi dimintakan ke 2 orang atau 3 orang ya. Jadi kalau 2 orang, 3 orang sudah mengatakan ini cocok ya, ya sudah kita pakai gitu ya. Jadi kita yakin gitu bahwa yang kita pikirkan itu sama dengan pendapat orang lain gitu. Orang lain setuju dengan pendapat saya. Kalau kita sendiri triangulasi gitu ya Pak Tri. Iya, jadi supaya ya kita yakin bahwa yang kita ukur itu memang sesuai dengan
yang harus kita ukur gitu ya. Jadi tidak yang diukur kemampuan pemecahan masalah, tapi soalnya itu misalnya ini kok soal pemahaman konsep saja, itu jadinya nggak sejalan gitu. Ya, berarti kalau misalnya sudah divalidasi oleh teman sejawat, misalnya teman sejawat mengatakan, oh ini soalnya belum bisa dipakai untuk mengukur kemampuan representasi matematis seperti indikator-indikator yang tadi. Nah, bisa didiskusikan antara Ibu sebagai peneliti dengan teman sejawat tadi sebagai validator. Kira-kira apa yang perlu diubah atau ditambahkan sehingga soal tersebut bisa dinyatakan baik atau valid untuk mengukur kemampuan representasi matematik. Ya, begitu tambahan dari saya. Ada lagi nih Pak Tri dari Pak Zul. Ya. Silakan Pak Zul kalau ingin menyatakan secara langsung dengan bahasa Pak Zul, dengan kata-kata silakan. Dibacakan saja kata Pak Zul. Oke, saya bacakan ya. Pak izin bertanya, apakah format laporan penulisan PTK sama dengan skripsi atau ada format penulisan sendiri? Begitu Pak Tri. Oh, iya. Kalau tentang format itu sebetulnya kan ya tidak bagus sekali gitu ya. Jadi kadang-kadang kan kalau misalnya Bapak Ibu penelitian kemudian laporannya mau digunakan untuk kenaikan pangkat misalnya, ya kita sesuaikan dengan permintaan yang ada di tempat yang akan menggunakan laporan itu, gitu ya. Bisa juga kalau misalnya laporan itu akan digunakan atau akan dimasukkan ke dalam jurnal misalnya ya. Ya kita harus ubah menjadi format jurnal ya. Jadi kita sesuaikan. Jadi apapun yang penting di situ ada data kemudian ada kesimpulan ya. Jadi yang di awal kan berarti ada teori, kemudian ada treatmentnya seperti apa, kemudian ada datanya, kemudian ada kesimpulannya ya. Jadi yang penting itu, nah formatnya kita sesuaikan dengan mau buat apa laporan kita ya. Kalau memang untuk keperluan naik pangkat ya kita ikuti format yang ada di tempat untuk kenaikan pangkat. Kalau mau kita masukkan ke dalam jurnal ya kita harus ikuti format yang ada di jurnal. Itu mungkin dari saya, Pak. Ya, nah, betul sekali ya Pak. Kalau itu memang penelitiannya untuk skripsi ya berarti ikuti format yang ada di perguruan tinggi di mana skripsi itu dibuat, atau untuk tesis atau untuk publikasi ya, artikel di jurnal apa yang kita mau kirim ya ikuti apa template atau format penulisan artikel yang ada di sana ya. Itu jawaban dari Pak Tri. Ada lagi ini pertanyaan dari, bukan pertanyaan, permintaan dari Ibu Iva. Kalau berkenan mohon materi yang telah disampaikan saat ini di-share karena saya sangat membutuhkan untuk membuat PTK guna keperluan kenaikan pangkat. Nah, gimana Pak Tri? Ya, nanti saya akan share ke ke grup ya. Jadi mudah-mudahan semua yang yang ada di forum ini sudah masuk ke grup ya. Jadi grup WA yang kemarin saya pasang untuk kegiatan ini. Nanti akan saya kirim ke sana, kemudian saya akan kirim juga alamat email saya untuk nanti mengirim yang latihan tadi yang saya minta ya. Jadi latihan yang saya minta. Jadi mohon ya Bapak Ibu yang ikut ini nanti bisa mengirim semua ya, karena itu juga berkaitan dengan laporan saya. Jadi kalau nggak ada yang ngirim berarti nanti saya nggak bisa melaporkan ke UNJ bahwa saya sudah melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ya. Jadi mungkin bisa diulang Pak Tri, tugas apa tadi yang harus bukan harus ya, mungkin perlu dilaksanakan oleh Bapak Ibu peserta.
Iya, tadi ini saya share screen lagi. Ya, di sini kan ada saya tulisnya sebagai latihan ya. Jadi buatlah saya ini ya, slideshow. Udah kelihatan ya? Kelihatan ya Pak Amudi? Pak Tri, kelihatan. Iya, ya, jadi di sini buatlah instrumen tes dengan memilih KD tertentu ya untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep matematis dengan indikator sebagai berikut. Ini indikatornya 1, 2, 3. Kemudian yang lain juga seperti ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 ya. Pertama itu kemampuan pemecahan masalah, kemudian kedua kemampuan komunikasi matematis, yang ketiga kemampuan berpikir kritis, yang keempat kemampuan pemahaman konsep. Jadi ada 4 topik, boleh dipilih salah satu saja. Jadi nggak usah semuanya dibuat. Jadi Bapak Ibu memilih salah satu kemampuan ini, kemudian milih juga materi apa yang cocok mungkin ya. Kemudian dibuat instrumen tesnya ya. Jadi instrumen tesnya mewakili semua indikator yang ada di sini. Kalau misalnya indikatornya 5, ya harus terwakili pada soal yang muncul ya. Meskipun misalnya soalnya hanya 2 tapi mewakili 5 indikator ya bisa saja terjadi seperti itu. Seperti contoh yang tadi kan ada 4 indikator tapi hanya diwakili oleh 2 soal karena satu soal mewakili 2 indikator. Ya, jadi seperti itu. Jadi nanti silahkan hasilnya dikirim ke email saya, alamat emailnya nanti saya kirimkan ke grup WA ya. Jadi termasuk materi ini nanti saya kirimkan ke grup WA. Ya, mungkin itu Pak Amudi. Oke, tak terasa ya waktu sudah hampir menunjukkan jam 3. Sesuai dengan jatah waktu yang diberikan, ada beberapa yang ingin disampaikan. Ini ada permintaan dari peserta untuk foto bersama Pak Tri. Jadi sebelum kita tutup mungkin kita perlu foto bersama, share videonya, buka videonya, nanti kita foto bersama. Iya, betul. Iya. Ya, tadi juga dari asisten menyampaikan yang pesan nanti sebelum berakhir untuk foto bersama, dan tadi juga bilang akan diputarkan video ya, video dari panitia. Jadi mungkin nanti setelah foto sebelum live ya bisa melihat dulu videonya. Begitu ya, ini Amarta ya. Amarta mendengarkan? Iya Pak. Iya, jadi nanti setelah foto, kemudian nanti Amarta akan memutar video yang mungkin bisa dilihat. Iya. Ya. Oke, jadi karena waktu sudah mendekati jam 3, Bapak Ibu, ayo silahkan dibuka videonya, kita foto bersama. Setelah foto bersama nanti mungkin ada pernyataan-pernyataan dari Pak Tri sebagai penutup pada kegiatan P2M hari ini. Silahkan Saudara Amarta bisa melakukan dokumentasi dari peserta pelatihan yang dibawakan oleh Pak Tri, yaitu pembuatan instrumen penelitian PTK. Ya, baik Bapak Ibu, kita foto dulu ya Bu, Pak. Boleh senyum dulu. 1, 2, 3. Ya, boleh lagi Bu. Sekali lagi ya Bu, Pak. Ya. Bentar. 1, 2, 3. Oke. Nah. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, silakan Pak Tri, mungkin ada
penutup untuk kegiatan pada hari ini. Iya, baiklah. Karena waktunya masih sisa sedikit ya, nanti akan dimanfaatkan oleh Amarta untuk memperlihatkan video dari panitia. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini cukup di sini, tapi saya masih punya harapan Bapak Ibu untuk mengirim hasil ya, jadi hasil latihan tadi, latihan membuat instrumen tes sesuai dengan pilihan Bapak Ibu, mau milih yang mana ya, ada 4 tadi pilihan dan materinya bebas ya, disesuaikan aja yang materi yang bisa dibuat instrumen kemampuan sesuai kemampuan yang Bapak Ibu pilih. Kemudian nanti segera dikirim ke email saya, nanti email saya akan sebentar ini nanti akan saya kirim ke grup WA ya. Jadi nanti ada insentif ya 4 orang ya, berupa voucher 25.000 ya. Jadi kemudian yang saya janjikan juga tadi yang di 20 orang ya, nanti panitia akan melihat, sementara tadi sudah ada urutannya, cuma apakah yang urutan tadi itu semuanya ikut di sini atau enggak, nanti tolong Amarta dicek ya. Jadi yang 20 urutannya, kemudian dilihat juga ikut tidak di Zoom ini. Nanti kalau memang ikut ya saya akan kirimkan ya nanti. Oke, silakan Amarta dilanjut ya. Saya mohon pamit dengan Pak Mambudi karena ini masih kegiatan di luar ya, tidak di rumah, tidak di kampus ya. Jadi mau melanjutkan kegiatan yang sedang saya laksanakan di sini. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Mohon izin, saya juga pamit ya Bapak Ibu. Saya serahkan kepada Amarta. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya sebagai moderator undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.